sebenarnya kalau pesan-pesan terakhir nih kali ya, pesan terakhir nih satu sebenarnya. Kita nih datang ke sini untuk mengejar ridho orang tua. Harapannya apa? Kalau orang tua udah ridho, hidup tuh lempeng, enak bro. Welcome to IQ Podcast. Kamera roll action. Oke. Sebelum itu, saya pakai jas dulu ya. Bentar ya. Oke, saya sudah rapi pakai jas. Sudah ya banget. Oke. Jadi saya perkenalkan dulu. Saya perkenalan diri dulu. Jadi nama saya Fatih Asyad Nada. Saya dipilih menjadi host terakhir di acara IQ Podcast kali ini. Jadi bintang tamu yang saya panggil ini bukan sembarang bintang tamu. Ini bintang tamu spesial pada malam terakhir kali ini, yaitu Gus Usama Haifazhari. Dipersilakan kepada beliau. Masya Allah, ini jauh-jauh dari Hijaz sih. Masya Allah. Ahlan. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Ente baik? Alhamdulillah. Aneh baik sekali. Aneh baik selalu. Ya. Gimana nih? Kita momen liburan tuh, ya kali sakit ya enggak? Iya. Momen liburan sakit itu adalah hal paling teraneh yang ada. Cuma seminggu. Jadi mungkin di awal kita menyapa santri mungkin kita ya. harus nyapa santri lah biar enjoy. Ya bagaimana teman-teman liburannya di rumah, liburan yang sesaat ini nggak masalah lah. Jangan permasalahkan tentang sebentar atau lama tentang liburannya. Tapi bagaimana kalian membersamai orang tua, bercanda bareng, jalan-jalan mungkin, ya. Ya, bener banget tuh. Betul banget. Ya kan? Kata host kita Fatih Asyad Nada, Masya Allah dari Depok ya kan, jauh-jauh. Cuman buat podcast. Anda lah jauh di Hijaz. Oh iya memang. Di sini coba ya. Iya. Dari Hijaz terbang sih, nyampe di podcast ini, di ruangan ini. Oke, Gus, gimana? Saya mau mempertanyakan gimana nih? Jadi ya kita tahu lah kita sudah kelas 6 tahun depan ya adik-adik kelas kita sudah naik ke kelas selanjutnya, ke jenjang selanjutnya itu pasti masih makin banyak bukan ujian tantangan mungkin tantangan beban-beban amanah selanjutnya itu gimana cara menyingkapinya gimana? Ya pastinya gini, ketika kita nih beranjak dari usia dari mungkin saya teringat tentang sebuah ayat. Ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tentang berlalunya hari-hari ini, ketika Allah menggilir tentang waktu di dunia ini, sebenarnya tujuannya satu sebenarnya. Untuk manusia nih mendapatkan pelajaran itu doang. Oh gitu. Karena dengan digilirkannya waktu itu mampu mendapatkan hikmah, pelajaran ilmu. Karena terkadang gini, terkadang ada orang yang lahir itu secara mental memang kuat, dan ada juga orang yang terpaksa kuat oleh keadaan. Itu kadang ada juga. Iya. Tapi itulah dinamika hidup. Iya betul sekali. Anda tidak begitu flat aja hidup tuh kayak kurang asik. Iya. Justru kayak gitu tuh tantangan tersendiri boy. Karena gini, serunya hidup di dunia pesantren itu adalah ketika mulai naik ke jenjang kelas selanjutnya, dari kelas 1 naik kelas 2, yang di kelas 2 naik ke kelas 3. Mulai banyak beban amanah yang masuk yang kalian pegang gitu. Justru itu bisa bisa menghadirkan tentang seni bagaimana menyikapi manajemen waktu. Betul. Penting itu. Coba balik kita nih di kelas 6 yang mungkin tak lama lagi pengabdian. Bahwa fase pengabdian ini menjadi fase yang tidak sederhana. Iya betul sekali. Perlu dipersiapkan dengan matang. Kita banyak target-target yang harus dipenuhi kan. Justru itu. Karena bayangin ya, kalau selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang difikirkan hanya kita pribadi, diri kita pribadi, maka antum kebayang nanti di kelas 7 itu kita harus mikirin anak-anak murid halqah kita paling minimal. Betul banget. Iya kan? Karena nanti ketika saya, teman saya Fatih atau mungkin antum nanti yang masuk kepada fase kelas 7 itu, nanti itu pasti akan diberikan amanah paling minimal itu megang halaqah masing-masing. Jadi guru antum harus tanggung jawab anak orang loh, baik.
susah loh ditanggung jawabin, diberikan amanah anak orang tuanya bilang nitip ya anak saya. Itu susah bro, asli. Gimana ya? Ya, apalagi senang sih ada orang yang mempercayai kita bisa menjaga, tapi itu menjadi iya, antum kebayang kayak saya orang tuanya datang nih ke saya, Ustadz nitip ya anak-anak saya tahun dididik. Itu antum bayangin. Itu kalau gagal tuh antum, jawabannya tuh ngedidik kalian. Loh. Iya. Apalagi nanti kalau ternyata memang antum tidak hanya megang halakoh, megang dirosa juga. Antum makin kebayang. banyak lagi beban, makin banyak amanah. Dan tidak hanya ikhwan antum pegang, ada akhwat juga. Itu harus penuh seni. Nah, itu semua harus dipersiapkan dari awal sekarang. Jadi dari mulai antum mempersiapkan yang antum lakukan di awal semester ini. Iya, betul. Udah harus mulai berpikir tentang menjadi orang yang besar. Jauh ke depan. Iya. Harus berpikir menjadi orang yang berkualitas. Betul. Hari-hari antumnya harus dimaksimalkan, dimanfaatkan. Jangan sampai kalimat menyesal itu terucap di akhir-akhir waktu menjelang antum lulus. Jangan sampai. Harus dihindari. Jangan sampai kayak orang kafir di saat anaba tuh ya. Iya. Udah jadi mayat baru bilang, aduh, kenapa saya nggak beriman dari dulu? Nah itu. Terus dia minta ke Allah, ya Allah, hidupin saya lagi dong. Saya pengen sodako. Saya pengen beramal, saya mau masuk Islam. Itu nggak bakal bisa. Udah. Iya. Penyesalan di akhir nggak bakal bisa terulang kembali. Nah itu makanya teman-teman. Jadi udahlah, apalagi selagi masih di rumah nih, ya kan. Ya walaupun besok pulang nggak masalah. Kalian biarlah pulang nih sebelum balik ke madrasah, kalian duduk sama orang tua, ngobrol, minta nasihat, dialog lah. Biasakan kalian sebagai anak itu pandai berdialog. Ya, betul sekali. Ungkapkan semua keresahan kalian, ungkapkan semua kegundahan kalian. Curhat. Seperti kalian curhat di sama besti-besti kalian. Besti-besti. Iya, harusnya kalian nih. Ini mungkin bisa menjadi catatan bagi orang tua dan mungkin catatan sebagai anak, sebagai anak juga. Jadikan anak itu sebagai besti bagi orang tuanya. Salahnya di situ. Terkadang iya, pasti saya Fatih ini memandang orang tua kita masing-masing ya sebagai orang tua di momen-momen tertentu. Tapi terkadang juga harus dijadikan sebagai bestie. Supaya apa, bro? Supaya kalau udah bestie itu semua yang kita unek-unek itu pasti diceritain. Karena apa? Bestie. Solusi. Iya. Ini orang tua. Bestie kalian aja yang ngasih solusi kalau kalian curhat. Iya. Lagi tentang masalah kalian, pribadi, iya kan? Cewek atau apa? Ya karena gini loh kadang. Kita curhat ke bestie itu kadang nggak dapat solusi, tapi karena kita udah lega minimal itu, ya kan? Leganya, ya udah, sudah. Nah, apalagi orang tua kita yang harus dimanfaatkan, ya kan? Apalagi orang tua kita nih yang melahirkan kita dari kecil mendidik kita, udah tau lah gimana kitanya, udah kenal banget kita sifatnya gimana. Harusnya kita nih datang ke mereka itu, bahkan kita harus memposisikan kedua orang tua itu lebih dari bestie harusnya. Betul banget itu. Karena mereka punya ilmu gitu, kan rata-rata orang tua insya Allah kita yakin lah orang tua santri ini masya Allah punya ilmu yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan anak-anaknya. Tapi satu mungkin nitip ya, mungkin nih kalau nanti ada mungkin wali santri yang nonton podcast ini mungkin tolonglah jadi orang tua tuh yang jadi bestie aja lah, ya. Kesian anaknya mau curhat tapi orang tuanya mukanya garang. Kesian. Anaknya nih anak pengen curhat tapi takut dimarahin. Iya. Takut diapain tuh, takut dia tuh. Apalagi gini, yang agak sensitif tuh kalau udah mulai ngebahas cinta. Nah, itu. Anaknya nih baru aja puber, ya kan, baru masuki zona atau baru masuki fase kenal cinta. Terus awalnya pengen curhat sama orang tuanya, tapi orang tuanya terlalu bahasanya membatasi bahwa cinta itu kamu tuh nggak boleh, nggak boleh ini itu tentang cinta. Karena gini ya, mohon maaf orang tua ya, ini sebagai curhatan mungkin kami nitip ke anak-anaknya nanti. Itu kesian ya, ini kita belak-belakan aja ya. Ya jadi, mungkin ini untuk sebagai saling paham lah ya. Iya, pahamin mungkin aja lah ada orang tua yang sini. Ya karena gini, orang tua itu kadang anaknya mau datang buat ngomongin cinta tentang apa yang misal dia lagi suka sama seorang akhwat atau mungkin di posisi akhwat mungkin lagi suka sama ikhwan. Itu mau curhat aja itu bingung. Betul. Akhirnya ujung-ujungnya lari kemana? Ke media sosial.
ujungnya malah langsung chat doinya. Iya. Itu justru salah. Karena apa? Karena orang tuanya tidak memfasilitasi tentang ruang-ruang curhat itu. Gitu loh ya. Ini nitip lah buat orang tua aja ya kan. Nitip lah. Nah, nitip buat anak-anaknya. Anak-anak itu harus pandai dalam mencari momen berdialog, diskusi sama orang tua, curhat aja nggak apa-apa itu. Iyalah, oke. Ayolah, kapan lagi cuy kalian curhat ke orang tua tuh enak banget bener. Saya pernah nyoba ke orang tua saya. Itu enak. Iya. Enak banget. Pokoknya kalau udah Solusi dateng. Masya Allah emang enak pokoknya. Syukuri lah bro. Kalau kita ini punya orang tua yang udah saling memahami antar anak dengan orang tua tuh harus disyukuri banget bro. Apalagi kalau babnya orang tua ini udah kayak bestie itu udah enak banget. Iya kan ya. Enak banget itu. Masya Allah emang. Hidup tuh kayak udahlah. Enak gitu jalannya. Iya. Adem ayem. Iya makanya sebenarnya kalau pesan-pesan terakhir nih kali ya, pesan terakhir nih di tutup lah ya. Iya di episode podcast terakhir kali ini. Ini sebelum balik kalian. Iya. Sebagai pembekal Sebenarnya juga. cuman satu kita nih nitip kalian tentang banyak pertanyaan tentang Kak bagaimana sih Kak untuk selalu semangat, Kak bagaimana sih untuk manfaatkan waktu biar produktif, atau banyak pertanyaan tentang itu. Sebenarnya berpusat pada satu jawaban sebenarnya. Iya, gimana tuh? Kita canangkan betul-betul, kita tanamkan betul-betul kepada diri kita, diri saya berdua dengan partner saya atau diri kalian di santri. Satu sebenarnya, kita nih datang ke sini untuk mengejar ridho orang tua. Harapannya apa? Kalau orang tua udah ridho, hidup tuh lempeng, enak bro. Adem ayem, gak ada masalah. Wah. Allah tuh kan Masa tadi udah surga. udah jelas sabdanya. Kalau kita ngejar ridho orang tua, ridho Allah tuh ngikut, ya kan? Udah nitip satu aja. Pokoknya tanamkan betul-betul bahwa kita nih akan halaqah Quran itu karena ingin orang tua tuh senyum. Kita nih pengen halaqah Quran, ingin mutkin Quran. Antum bayangin deh kalau kalian udah ada beberapa orang tua emang sangat bahagia banget malah kalau anaknya. Pasti. Anak Nggak ada. bahagia banget tuh. Nggak ada bro orang tua yang nggak ada sih nggak itu. ada. Kalau ada Apalagi orang tua kita baik-baik, masya Allah ya kan. Kalau banget orang tua Iya. itu sangat membimbing kita cuy. Masya Allah. Abis itu kalian sangat berusaha karena ingat tujuan kalian di MAF tuh gimana. Tujuan ya besok kalian ingat setiap nasihat orang tua, cita-cita orang tua kalian ke kalian gimana. Terus kalian sangat bersemangat di madrasah ini. Terus kalian bisa menggapai tujuan tersebut sudah di finish tuh gimana. Orang tua kalian tuh bangga banget sama kalian. Dan gini teman-teman ya, kalau kita sudah menanamkan, sudah memasang salah satu visi di otak-otak kita yang membangun mindset lah bahasanya, bahwa kita nih beramal untuk mengejar ridho orang tua itu. Gini, anggaplah kalian di saat di fase kalian nih iman tuh lagi menurun, karena kan sabda Rasul jelas lah bahwa iman itu yazid wa yanqus. Oke, tak masalah, tinggal bagaimana kita menyikapi tentang setiap naik turunnya iman. Ya, betul sekali. Ya kan, ketika iman lagi naik nih, itu harus distabilkan. Bahasanya kemungkinan yang akan menjadikan iman itu turun itu harus dicegah. Iya. Nah, dan satu lagi, jangan sampai iman ini terlalu turun. Kalau udah mulai kerasa turun nih paling nggak diganjel. Iya. Kalau mobil ya kan, kalau mobil nih di sebuah tanjakan nih terus tiba-tiba mati mesinnya. Mati mesin. Ya, paling nggak dia lagi parkir. Iya, atau paling nggak jangan sampai merosot, Iya, mencelakakan orang lain di belakang ya. Paling nggak diganjel lu pakai batu. Atau apa buat ganjel. Dengan cara gini misalkan, ya kan? Kalau misal nih di saat kita lagi mulai capek nih dirosah, atau mulai kepikiran skip lah halqah, skip lah dirosah, apalagi gurunya itu aja, gak asik gurunya segala macam. Senin boring, ya pelajarannya gabut sulit, lah. Apa iya? Iya kan gabut. Atau mungkin udah punya prasangka mungkin gurunya nggak masuk lah, karena atau pelajaran susah gitu. Iya, ya kan? Itu tolonglah, maksudnya kayak gitu tuh dibangun mindsetnya bahwa kita nih halaqah dirosah itu untuk satu, ngejar ridho orang tua doang. Supaya harapannya paling nggak gini ya, sederhananya adalah ketika orang tua ngelihat rapot kita, oh ternyata alpanya 0, strip. Nah kan itu enak gitu, orang tuanya baca, oh seneng, alhamdulillah anak saya masuk terus. Kalian dapat pahala. Iya kan? Kalau walaupun nilai kalian misal ada yang masih merah, nggak masalah. Orang tua tuh insya Allah orang tua tuh ngelihat prosesnya bukan hasilnya. Iya, betul. Iya kan? Iya. Sekali itu. Di saat kalian lagi udah mulai capek, udah mulai lelah dirosah, nggak apa istirahat sebentar, nggak masalah. Saya nih berpendapat kepada orang yang kalau kita lelah nih, fisik udah mulai lelah nih, istirahatkan lah. Karena khawatirnya kalau dipaksa ini malah ntar ngedropnya lebih parah, malah jatuhnya sakit. Iya. Kalau udah sakitnya malah itu parah, tumpuk, nah itu. Kalian sakit lama set.
itu numpuk pelajaran-pelajaran. Terkadang bad mood sendiri buat ya belajar sendiri gitu kan. Lah iya, ntar malah ujungnya minta pulang. Nah, malah repot. Bad mood pula futur. Iya. Sering banget di santri itu. Oke, makanya gitu sih kalau dari kita, pokoknya tanamkan terus tentang bahwa kita di sini untuk ngejar ridho orang tua. Cuman satu, supaya orang tua kita itu tersenyum kembali. Karena kata Rasul bahwa buatlah kedua orang tua kita tersenyum sebagaimana kita telah membuat mereka berdua menangis. Gitu ya teman-teman ya. Ingat ya. Lagian juga apa sih susahnya membuat seseorang tuh bahagia? Lantas mengapa engkau membuatnya dia menangis, gitu kan? Ya itu, tolong dicatat itu. Iya, tolong. Catat di hati masing-masing. Iya itu, masya Allah. Tinggal nih bagaimana pengamalannya. Bismillah, minta doa ke orang tua, minta ridho. Bahkan senyum di pamitan terakhir tuh sangat penting sebenarnya. Membekas bagi orang tua, coy. Iya. Pokoknya gitulah ya. Mungkin di akhir. Nah, mungkin ini ya. Ya kita sharing-sharing aja lah. Iya. Sudah cukup lah ini. Udah panjang nih kayaknya nih, udah masya Allah. Ya, mungkin bosen. Semoga sih nggak bosen dengan nasihat kita ya. Ini terakhir lah bos, iya kan, aman. Sebelum besok balik pulang. Ya, amin 2 pulang atau amin 1 ya. Ya oke. Syukron, Gus. Insya Allah. Terima kasih ya waktunya. Insya Allah. Makasih sudah jauh-jauh datang. Iya. Hijaz Enggak, kita mah deket lah. Untuk memberi sapa kepada teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Iya. Oke. Oh mungkin saya juga berterima kasih kepada partner saya, sudah bersedia mengawali ya kan, sudah mengawal kita juga, dan good luck buat teman-teman. Bismillah ya di awal ya, insyaallah diawali dengan Bismillah, harapannya ditutupi dengan hamdalah, seperti itu. Oke. Mungkin sudah cukup ya. Makasih Gus kan sudah menemani malam kali ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.